Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas mengenai SRS atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas bagaimana menggali kebutuhan, yaitu dengan mengumpulkan requirement dan non requirement dari perangkat lunak. Kemudian hari ini sekarang kita akan membahas jadi kebutuhan kemarin yang sudah kita ambil, kemudian nanti akan kita dokumentasikan ya, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa setiap kebutuhan yang sudah, diambil, kemudian direvisi, kemudian diberikan lagi ke stakeholder, kemudian revisi ulang, itu semuanya harus tercatat. Nah, itu adalah dicatatnya dalam spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini. Nah, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dikerjakan oleh perangkat lunak tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak. Jadi di sini dia mencatat bukan hanya requirement tetapi juga menjelaskan ya deskripsi lingkungannya, batasan-batasannya ataupun kalau misalkan ada jadwalnya, itu semuanya tercatat di SRS ya. Mencakup antarmuka, perangkat keras, perangkat lunak dan komunikasi pemakai. Jadi mencatat lingkungan-lingkungannya juga. Syarat membentukkan SRS, mudah diidentifikasi, diuraikan dengan jelas, simpel, sederhana, dan konsins, jelas, tidak ambigu, bisa divalidasi dan bisa dites, kemudian mampu untuk ditelusuri kembali traceability. Yang paling terpenting itu adalah kemampuan traceability atau bisa di trace. Jadi nanti dicatat semua, misalnya revisi pertama itu kesalahan, misalnya eh, stakeholder minta perangkat lunak tersebut warna merah. Oke, diubah, nanti direvisi, oh ternyata nanti kebutuhan perangkat lunak untuk yang ini nomor 1 sampai nomor 5 misalnya sudah di ACC seperti itu. Nah, itu bisa di-trace kembali ya. Atribut ya, atribut suatu SRS benar, tepat, tidak ambigu, lengkap, bisa diverifikasi dan konsisten. Jadi kalau misalkan benar, jika salah artinya spesifikasi adalah bukan yang diinginkan, berpengaruh kalau tepat berpengaruh pada perancangan dan pembuatan requirement design. Jadi harus tepat ya di awal, harus sudah di precise, sudah tepat, dijelaskan dengan tepat sehingga nanti pada saat pembuatan desainnya sudah tidak ada kesalahan lagi, diharapkan tidak ada kesalahan. Ambigu, tidak ambigu, harus punya satu representasi lengkap ya, berisi tabel isi, nomor halaman, nomor gambar, dan lain-lain. Bisa diverifikasi, bisa diperiksa kembali, bisa dicek kebenarannya. Setiap kebutuhan selalu dimulai dengan dokumen yang bisa diperiksa, jadi bisa diperiksa. Konsisten ya, kebutuhan harus tetap sama baik dalam karakteristik maupun spesifikasi. Misalnya diminta A tetap ditulis A. Misalkan contoh yang paling gampang aja. Kalau di atas menggunakan pengguna dapat, di bawah jangan user dapat. Sebenarnya kan pengguna dan user sama-sama ya. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris aja nggak ada beda. Tapi harus konsisten dari awal kalau menggunakan pengguna ya udah sampai bawah pengguna. Kalau di atas menggunakan user ya udah sampai bawah menggunakan user seperti itu. Ya, understandable bisa dimengerti, bisa dimodifikasi ya, bisa diubah, dapat ditelusuri yang saya bilang tadi atau bagian mana yang diubah, harus dapat dibedakan bagian what dan how. Jadi bagian mana yang spesifikasi dan bagaimana yang menjelaskan tentang what-nya tadi gitu. Dapat mencakup dan melingkupi seluruh sistem, jadi seluruh sistemnya baik dari hubungannya, baik dari sistemnya sendiri dan hubungan antar sistemnya sendiri juga harus sudah tercakup di sana. Melingkupi semua lingkungan operasional, bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat pemakai. Harus toleran ya terhadap ketidaklengkapan dan ketidakpastian ya. Harus bisa dilokalisasi dengan cara sebuah kopling ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu erat. Harus bisa dipecah seperti itu.
Nah, ini contoh layout dari dokumen SRS ya, dokumen SRS. Mungkin saya langsung tunjukkan saja salah satu contoh dari SRS bentar ya. Oke. Ini adalah contoh dari GL01 atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Jadi di sini ada dituliskan nama perangkat lunaknya apa. Ini diadopt dari ITB ya. Bisa diganti nanti usernya siapa, nama usernya atau untuk siapa, ini diperuntukkan untuk siapa, kemudian dipersiapkan oleh siapa nama grupnya. Kalau kalian nama anggota kelompok gitu misalnya ya. Ini institusinya yang membuat atau developernya, pengembang. Dan di sini lihat ya, bahwa dia ada penomoran G01, G versi berapa. Ada nomor revisinya G01, nomor grupnya nomor berapa, misalnya grup 01 atau grup 02 dan seterusnya. Jumlah halaman ya, isi tanggal ya, tanggal dibuatnya. Nah, di sini ada daftar perubahan atau daftar revisi. Jadi ketika revisi pertama itu penulisan SRS pertama kali itu apa yang direvisi nanti akan dituliskan di sini. Misalkan kebutuhannya nomor 1 sampai nomor 3 diubah menjadi apa gitu. Nah, nanti dituliskan sampai revisi sampai dia menjadi revisi yang terakhir atau sudah di ACC. Anggap saja misalnya sampai 5 kali revisi seperti itu. Selain daftar perubahannya apa, di sini juga ada siapa yang menulisnya, siapa yang memeriksa dan disetujui. Jadi traceable-nya di sini ya, kelihatan traceability-nya di sini. Jadi kalau misalnya yang pertama sudah, misalnya kebutuhan satu sudah di ACC, nanti misalnya revisi kelima gitu, minta diubah lagi kebutuhan satu. Kita bisa mengecek lagi yang sebelumnya bahwa kebutuhan satu sudah di ACC. Jadi kenapa harus diubah ulang lagi? Ini salah satu cara ya, salah satu cara untuk membatasi yang bagaimana penggalian kebutuhan yang nggak pernah selesai. Nah, itu dibuat di sini ya. Ini halaman perubahan, halaman berapa saja yang direvisi, kemudian ini daftar isinya. Nah, ini ya. Untuk yang pertama ini, yang satu pendahuluan, ini adalah pendahuluan penjelasan ya, penjelasan mengenai dokumennya itu sendiri. Jadi penulisan dokumen, jadi untuk apa dokumen ini dibuat, ruang lingkupnya apa, dituliskan dengan ringkas nama aplikasinya dan deskripsi untuk aplikasinya apa, definisi dan istilah kalau misalnya ada singkatan-singkatan, aturan penomoran, misalnya menggunakan aturan penomoran, referensi kalau misalnya kita menggunakan atau mereference dari jurnal lain misalnya seperti itu. Ini deskripsi umum dokumen ya, sistematika pembahasan dokumen. Nah, nomor 2 ini baru deskripsi umum perangkat lunak. Jadi kalau nomor 1 ini hanya menjelaskan dokumennya saja. Ini dokumen untuk apa sih? Misalnya dokumen ini tujuannya untuk menjelaskan mengenai perangkat lunak yang akan dibuat sehingga kita bisa melihat gitu ya. Melihat atau men-traceable kalau misalnya ada kesalahan. Nah, seperti itu. Nah, nomor 2 ini deskripsi umum. Jadi dijelaskan perangkat lunak yang dibuat itu apa, gitu ya. Perangkat lunak yang dibuatnya itu apa? Misalnya perangkat lunak yang dibuat adalah perangkat lunak apa? Sistem sistem ini misalnya perpustakaan. Nah, sistem perpustakaan yang seperti apa boleh dijelaskan di sini. Ya. Kemudian misalnya ada fungsi-fungsi, misalnya fungsi yang pertama perangkat lunaknya bisa melakukan apa, kedua bisa melakukan apa boleh. Karakteristik pengguna, pengguna siapa saja yang bisa mengakses perangkat lunak ini. Kalau misalnya kategori penggunanya bisa lebih dari satu, ya sebutkan. Pengguna misalnya admin, kemudian pegawai, manajer, dan lain-lain. Batasan, ketergantungan misalnya harus memakai file, harus memakai Windows, misalnya nggak bisa Linux, nah seperti itu harus dijelaskan di batasan. Operasi misalnya menggunakan klien server, misalnya ada klien server ya, servernya di mana, apa namanya OS-nya apa, database yang digunakan apa, itu dijelaskan di sini. Nah, baru di sini masuk ke dalam kebutuhan umum. Baru di sini dituliskan requirement-nya.
Kebutuhan antar muka, misalnya antar muka pemakai, bagaimana keyboardnya, mouse-nya kalau perlu ya. Kemudian antar muka perangkat keras, antar muka perangkat lunak, kebutuhan komunikasi. Nah, kalau misalnya ini tidak diperlukan bisa dihapus. Kemudian deskripsi fungsional, baru nanti diawali dengan konteks diagram fungsionalnya apa. Kalau misalnya kalian diminta nanti bikin konteks diagram DFD level 1 dijelaskan di sini. Kemudian requirement ya, jika dicarikan sebuah benda, bisnis prosesnya apa, bagaimana, kalau ER diagramnya, non-functional requirement-nya. Jadi untuk non-functional requirement sendiri sudah ada misalnya parameternya, kategorinya availability, bagaimana requirement-nya, reliability bagaimana, dan lain-lain. Kemudian ini catatan ya, batasan perancangan, kerunutan. Ini kalau misalnya dia sudah apa namanya, sudah terbentuk semua, fungsionalnya sudah menjadi sebuah DFD level 1, jadi kebutuhan fungsional 1, FR1 misalnya kita singkat penomoran ya FR1, dia jadi DFD yang mana? DFD level 1 misalnya. Functional requirement 2, 3, 4 mencakup di DFD level 2. Nah, itu adalah traceability. Mapping ya, data store, data entity, ringkasan kebutuhan ini bisa diringkas di sini. Functional sama non functional. Bisa dijelaskan di sini. Kalau ini masih mungkin eh, plus uraian ya, di sini plus uraian. Kalau di sini sudah diringkas yang di bawah. Nah, nanti tugas kalian adalah membuat atau membentuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak berdasarkan yang sudah saya minta kemarin. Kemarin kan sudah membuat tugas ya, ada tugas untuk menggali kebutuhan. Nah, kalian tambahkan sudah ada punya, tapi kalian jelaskan ulang berdasarkan template dari SRS ini. Jadi misalnya diisi tujuannya apa, ruang lingkupnya apa. Kemudian perangkat lunak, deskripsi umum perangkat lunaknya apa. Kalau kemarin aplikasi toko pempek ya, dijelaskan lagi sistem yang akan dibuat adalah aplikasi toko pempek yang mempunyai fungsi apa-apa saja, penggunanya siapa, kalaupun ada batasannya silakan ditambahkan. Kemudian kalian ngayal aja batasannya, misalnya harus pakai OS minimal berapa gitu, boleh dituliskan. Lingkungan operasinya ya, kemudian kebutuhan fungsionalnya. Mungkin untuk kebutuhan fungsional di sini dikosongkan dulu ya, kosongkan dulu sampai dengan DFD level 1 sampai dengan sini ya mungkin ya. Sini dikosongkan. Nah, mulai kalian membuat requirement-nya ya, membuat requirement-nya. Kalian pindahkan saja dari kebutuhan fungsional yang sudah kalian buat tadi, bisa diringkas dijabarkan di sini. ERD-nya kosongkan dulu karena kita belum belajar. Non fungsionalnya juga bisa diuraikan. Kemarin kan sudah diminta dibuat, tinggal ditambahkan di bagian non fungsionalnya. Kemudian batasan perancangan kalau ada silakan, kalau nggak ada dikosongkan saja. Kemudian kerunutannya kayaknya belum ada ya, dikosongkan juga. Data store juga dikosongkan. Boleh ini diringkas kebutuhan fungsional kalau misalnya masih panjang itu diringkas dan diberi penomoran. Misalnya penomorannya FR functional requirement 01. Apa functional requirement-nya sampai berapa? Dan non functional requirement-nya. Jadi tugasnya adalah sebenarnya memindahkan dan melengkapi SRS atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak ini berdasarkan tugas yang sudah diberikan minggu lalu. Ya, oke mungkin untuk penjelasan mengenai kebutuhan perangkat lunak saya cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di forum. Nanti saya siapkan forumnya juga. Boleh juga ditanyakan langsung di grup Skype-nya. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.